Nama saya Hendra, usia saya sekarang menginjak 31 tahun. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Agama awal saya Katolik. Awalnya saya tertarik memeluk Islam itu sebenarnya bukan dari Al-Quran, tapi dari Injil itu sendiri. Karena di dalam Injil itu, selama saya memeluk agama Katolik, ternyata di dalam Injil itu tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Bahkan di dalam Injil itu menceritakan bahwa Yesus itu sendiri menyembah Allah yang Maha Esa. Dari situ pun saya terketuk hatinya bahwasanya agama yang sesungguhnya menuhankan Allah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa adalah Islam. Dan di situ saya mencari-cari iman saya sendiri. Sebenarnya agama mana yang sesungguhnya benar-benar hanya menyembah pada Tuhan yang Esa, yaitu Islam. Ketika saya harus memilih jalan saya sendiri, saya harus berhadapan dengan keluarga saya. Saya harus berani menantang orang tua saya. Padahal di situ saya tahu bahwa Islam pun mengajarkan jangan pernah sekali-sekali kamu durhaka pada orang tua kamu. Di situ saya mulai berpikir, apa yang harus saya pilih? Haruskah saya terus berjalan di jalan Allah? Ataukah saya harus kembali ke agama saya sebelumnya agar saya tidak durhaka pada orang tua saya? Di setiap sepertiga malam saya selalu bersujud, berdoa kepada Allah, minta dibukakan jalan, meminta perlindungan, petunjuk kepada Allah, agar saya tetap berpegang teguh pada iman Islam, agar segala dosa-dosa saya diampuni, agar saya tidak durhaka pula kepada orang tua saya. Dan saya yakin pula Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam setiap doa saya memohon dan meminta kepada Allah, ya Allah, jangan hanya kepada saya Engkau menurunkan rahmat-Mu. Jangan hanya kepada saya Engkau menurunkan ridho-Mu. Dan jangan hanya kepada saya Engkau menurunkan hidayah-Mu padaku. Tapi Engkau turunkan pula hidayah terbesar-Mu kepada kedua orang tua saya. Doa itu yang selalu saya panjatkan di sepertiga malam saya. Dan semoga suatu saat Allah kabulkan doa dan permohonan saya. Mungkin itu peristiwa yang menurut saya membuat saya lebih kuat untuk berpegang teguh pada tauhid saya. Ketika saya sholat itu, saya merasakan suatu yang luar biasa, berbeda dengan ibadah yang sebelumnya. Karena di dalam sholat itu setiap gerakan itu
memiliki makna penyembahan kepada Tuhan, kepada Allah. Berbeda dengan ibadah sebelumnya yang cenderung lebih banyak duduk dan berdiri saja. Di dalam sholat itu kan kita melakukan sujud, khususnya penyembahan kepada Allah yang paling besar. Di situ saya merasakan betapa besar dosa-dosa yang saya emban itu diampuni oleh Allah. Setiap sujud saya merasakan bahwa saya diampuni segala dosa-dosa saya oleh Allah. Di dalam setiap sholat saya merasa ketenangan di dalam diri saya, ketenangan di dalam hati saya. Berbeda, sangat jauh berbeda dengan ibadah-ibadah pada agama saya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, dari Allah hanyalah Islam. Allah tidak pernah menurunkan agama lain kecuali satu, Islam. Kata Nabi SAW, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku ibaratnya sebuah bangunan yang sangat indah. Setiap kali orang-orang mengelilinginya mereka terkagum-kagum. Tinggal satu batu bata saja yang belum diletakkan. Dan kata mereka, kalau seandainya satu batu bata yang diletakkan maka sempurnalah bangunan ini. Kata Nabi SAW, akulah satu batu bata itu. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah bukan agama yang baru, agama Islam. Yang berbeda hanya di syariatnya atau hukum-hukum yang Allah tambahkan ataupun kurangi sesuai dengan kehendaknya yang maha kuasa. Oleh karena itu, semua nabi-nabi dakwanya sama. Mereka mengajarkan kepada tauhid. Mereka mengajarkan kepada pengesaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ceritakan dalam surah Al-Anbiya, surah nabi-nabi. Begitu juga Allah sebutkan nabi-nabi tertentu dalam surah nama mereka. Seperti surah Ibrahim, surah Hud, surah Yusuf, surah Muhammad, ya, surah Yunus. Ini semua nama-nama nabi yang dikhususkan disebutkan namanya. Saudaraku seiman, agama ini adalah agama yang benar. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan penerimaan. Kalau Anda sampaikan dengan ikhlas, maka akan ada efek penerimaan dari agama ini. Agama ini akan berbicara tanda kutip dengan sendirinya. Apapun yang Anda sampaikan, kalau Anda ikhlas dan Anda menjalankan hadis Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayat", sampaikan dariku walaupun hanya sebuah ayat, maka insya Allah akan berefek kepada perbuatan atau apa yang kita inginkan. Banyak contoh-contoh saudara kita yang sudah jadi mu'allaf dan mereka begitu merasakan ya kenikmatan Islam ini. Seorang sahabat Nabi namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Ayahnya Abu Jahal, orang yang sangat benci dengan Islam. Dan dia pun termasuk selalu ikut sama ayahnya. Pada saat pembebasan kota Mekah di tahun 8 Hijriah, beliau pun akhirnya masuk Islam. Dan beliau pada saat itu baru mendengar langsung ayat-ayat Al-Quran dalam bahasa Arab yang dia fahami. Dan akhirnya dia menangis setiap kali memegang Al-Quran, dia menangis sambil mengatakan, inilah perkataan Tuhanku yang aku lalaikan selama ini. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku sekarang akan berinfak, mengeluarkan harta di jalan Allah sebesar dulu yang aku infakkan untuk memerangi Anda dan Islam. Sebagai bentuk ya, bagaimana dia merasa gembira karena mendapatkan hidayah dalam agama ini. Dan juga kata Nabi SAW, ada 3 orang pasti akan merasakan kenikmatan iman. Di antaranya orang yang tadinya kafir mendapatkan hidayah, ya, dan dia tidak ingin kembali lagi kepada kekufuran tersebut. Banyak di antara saudara kita, di antaranya saudara Hendra yang baru saja menyampaikan tentang kisah dia. Bagaimana dia sangat luar biasa tantangannya pada saat memasuk Islam, tapi dia ngotot dan dia ingin menerima kebenaran ini. Dan bahkan dia berharap Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap sujudnya agar memberikan hidayah kepada ibunya dan juga kerabatnya. Semoga ini bisa menjadi kisah inspirasi buat kita semua. Dan ini yang kita harapkan Allah subhanahu wa ta'ala ya, sebarluaskan dan menjadi salah satu atau sebuah contoh yang baik bagi teman-teman yang juga ingin masuk Islam dan juga bagi teman-teman yang ingin mendakwahi kerabatnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.